Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa terus bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga waktu luang untuk kita kembali duduk bersama dan belajar bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Usul Ats-Tsalatsah, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, kita sudah membahas 4 poin penting yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang 4 perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, di mana kita mengulang sedikit dari apa yang sudah kita bahas, di mana penulis rahimahullahu ta'ala memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, bahwasanya wajib atas kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama, kita mengenal Allah. Yang pertama adalah ilmu, dan ilmu di sini dibagi menjadi 3. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan ilmu mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Kemudian yang kedua, dan ini sudah kita bahas, yang kedua al-amalu bihi. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua, setelah kita punya ilmu tentang Allah, kita punya ilmu tentang nabinya, dan kita tahu ilmu tentang agama Islam berdasarkan dengan dalil, baik dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun dalil akal, maka yang kedua adalah kita mengamalkannya. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga, kita mendakwahkannya. Dan ini sudah kita bahas terkait dengan urgensi dakwah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, bahwasanya orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia sedang menjalankan tugasnya para rasul. Kemudian ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. Bersabar, baik bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar ketika mengamalkan ilmu, dan bersabar ketika mendakwahkan ilmu. Dan sudah kita jelaskan tentang apa itu definisi sabar,
kemudian pentingnya kita bersabar dalam berdakwah, dan siapapun yang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dimusuhi, ditentang, dicaci, dimaki dan dihina. Maka kita masuk kepada dalil dari kenapa dikatakan kita wajib untuk mempelajari 4 perkara yang sudah kita sebutkan. Namun tersisa satu pembahasan sedikit tentang sabar, di mana penulis mengatakan was-sabru thalathatu aqsam. Sabar itu ada 3 macamnya. Sabrun ala ta'atillah, yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar di saat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu butuh kesabaran. Kita duduk di majelis ilmu kurang lebih 1 jam, butuh sabar. Ya. Kita baca Al-Quran beberapa lembar, butuh sabar. Dari rumah datang ke masjid, sholat berjamaah, baik yang dekat rumahnya ke masjid ataupun yang jauh, juga butuh sabar. Yang kedua, sabar an maharimillah. Sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini juga butuh kesabaran. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ini butuh kesabaran. Dan yang ketiga, sabrun ala aqdarillah allati yajriha mimma la qasba lil ibadi fihi wa mimma yajrihi Allahu ala aidi ba'dil ibad minal ida'i wal i'tida. Dan yang ketiga macam daripada sabar adalah sabar dalam menjalani takdir yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik takdir itu Allah timpakan langsung oleh Allah tanpa perantara usaha manusia, ataupun melalui perantara tangan manusia berupa gangguan ataupun penganiayaan. Dalam arti apa? Bahwa dalam menerima takdir Allah pun kita harus sabar. Karena terkadang kita merasa bahwa ada takdir yang menurut kita tidak baik. Itu menurut kita. Tapi kita harus yakini bahwa setiap takdir yang Allah tetapkan untuk kita, semuanya untuk kemaslahatan kita. Ini macam-macam daripada sabar. Jadi sabar dalam melaksanakan, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar dalam menjalani takdir Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil dari 4 hal yang wajib untuk kita pelajari. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau ditanya ini dari mana asalnya, kenapa kita harus belajar perkara tadi? Kita harus punya ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang agama Islam. Setelah punya ilmu kita harus beramal. Setelah beramal kita harus berdakwah. Kemudian harus sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Nah, pertanyaannya, dari mana diambil 4 perkara ini? Maka tentu diambilnya dari dalil. Karena ketika kita mengamalkan sesuatu harus jelas dalilnya. Dari mana sumbernya? Ya. Jadi kenapa penulis memulai buku ini dengan muqaddimah 4 perkara wajib untuk kita pelajari? Ternyata ada dalilnya. Apa dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr. Oleh karena kita mari perhatikan satu-satu nanti. Mana dalil tentang ilmu, mana dalil tentang amal, mana dalil tentang dakwah, mana dalil tentang sabar. Mari kita lihat satu-satu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Mari kita lihat mana dalil satu persatu dari surah Al-Asr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Bapak dan Ibu sekalian, bukankah seseorang akan beriman kepada Allah ketika mengilmui 3 perkara? Betul atau tidak? Kan pertama ilmu kan? Ilmu itu dibagi menjadi berapa kemarin? 3. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi-Nya, ilmu tentang agama Islam. Dan seseorang itu akan beriman kepada Allah ketika dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Berarti illal ladzina amanu, ini dalil tentang apa? Ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka melakukan amal soleh. Berarti ini dalil apa? Dalil apa? Amal. Kan kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Karena kita tidak cukup sekedar iman. Tapi seorang dikatakan beriman ketika dia aplikasikan dalam bentuk amal soleh. Betul atau tidak? Sekarang seorang beriman, saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan rukun iman yang 6, tapi nggak pernah sholat ke masjid, nggak pernah puasa, nggak pernah bayar zakat. Apa dikatakan beriman orang yang seperti ini? Sedangkan makna iman itu apa? Qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan, diaplikasikan dengan seluruh anggota tubuh kita. Betul atau tidak? Maka ini dalil yang kedua, illal ladzina amanu, ini dalil untuk ilmu. Wa amilus solihat, dalil untuk amal. Wa tawasau bil haq, dan saling nasihat menasehati, berarti ini dakwah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Berarti 4-4-nya ada tidak di dalam surah Al-Asr ini? Ada atau tidak? Ada. Jadi kalau dikatakan kenapa kita harus belajar 4 perkara tadi, kita harus punya ilmu, habis punya ilmu harus beramal, habis beramal harus dakwah, kemudian dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah harus bersabar. Ternyata dalilnya diambil dari surah Al-Asr. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada orang tanya, itu dari mana sumbernya? Kok bisa-bisanya dikatakan annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail? Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Ternyata 4 perkara tersebut ada dalilnya di dalam Al-Quran, surah Al-Asr. Oleh karenanya mari kita lihat satu persatu penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qauluhu wad dalil ay ala hadhil maratibil arba qauluhu ta'ala wal asr. Maka dalil yang menunjukkan 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari tersebut adalah firman Allah di dalam surah Al-Asr, aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surah bil asr alladhi huwa dahr wa huwa mahallul hawadith min khairin wa syarr. Di mana Allah memulai dengan bersumpah dengan waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, yaitu waktu asar. Alladhi huwa dahr, di mana waktu di sini adalah masa. Wa huwa mahallul hawadits min khairin aw syarr, yang di dalamnya terjadi peristiwa baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi Allah memulai ayat ini dengan bersumpah dengan waktu, dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya melainkan menunjukkan makhluknya tersebut memiliki keutamaan. Makanya kita lihat di banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan makhluknya, wal asr. Kemudian apa? Wasyamsi waduhaha. Kemudian apa lagi? Wal laili idza yaghsha. Setiap Allah bersumpah dengan makhluknya berarti makhluknya tersebut memiliki keutamaan, memiliki sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu itu sesuatu yang perlu untuk kita jaga. Karena waktu adalah amanah dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang waktu, usia yang Allah amanahkan kepada kita. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluk, tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Termasuk di antara perkara yang sering sekali diucapkan oleh kaum muslimin adalah mereka bersumpah dengan nama Rasulullah SAW. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini keliru. Tidak boleh seorang makhluk bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi.
Tidak boleh seorang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Ka'bah, demi Allah, demi matahari. Tidak boleh. Karena Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia terjerumus kepada kesyirikan. Maka ini perlu kita perhatikan dan perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Tapi Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Ya, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya melainkan menunjukkan makhluknya tersebut memiliki keistimewaan yang harus menjadi perhatian setiap kita. Ya. Fa'aqsamallahu azza wa jalla ala annal insan ay kullul insan fi khusrin illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'. Maka di ayat ini Allah menegaskan kepada kita, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali yang disifati dengan 4 sifat tadi. Nah, maka wajib bagi kita, kalau kita tidak mau merugi, maka wajib kita punya ilmu sehingga menjadikan kita beriman kepada Allah, kemudian kita amalkan, kemudian kita apa? Dakwahkan, kemudian kita sabar. Jadi jelas ayatnya di Al-Asr. Ya. Al-iman wal amalu salih wat tawasau bil haq wat tawasau bis sabr. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah secara lebih detail lagi. Apa kata beliau? Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jihadun nafsi arba'u maratib. Lihat, ternyata 4 perkara ini juga dihitung sebagai jihad. Ya, makanya penting Bapak-bapak, apa sekali lagi penulis Hafidh rahimahullahu taala memulai kitab Ushulul Tsalatsa ini dengan menyebutkan muqaddimah 4 perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini termasuk apa kata Ibnu Qayyim? Jihad. Berjihad terhadap nafsu kita ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladzi la falaha laha wa la sa'adati fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi. Ini tingkatan pertama, yaitu seseorang bersungguh-sungguh mempelajari petunjuk dan agama Islam. Nah, lihat. Inilah kenapa dalil-dalil illalladzina amanu itu dalil ilmu. Karena kita diperintahkan untuk belajar tentang agama Islam ini dengan baik. Kita belajar untuk mengenal Allah, kita belajar mengenal nabinya dengan baik. Dan itu tugas kita setiap muslim. Maka kita niatkan, ya Allah, duduknya saya di majelis ilmu itu dalam rangka 1, saya mempelajari tentang Allah supaya semakin tahu saya tentang Allah, mempelajari tentang nabinya, dan mempelajari tentang agama Islam ini supaya saya termasuk orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah. Ya. Dan kita wajib mempelajari petunjuk Allah, agama Allah dengan benar, di mana tidak akan memperoleh kebahagiaan. Lihat, sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan fala sa'adata la falaha laha wala sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi. Seseorang tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan petunjuk agama tersebut. Artinya apa, Pak? Bagian pertama, iman ini adalah yang paling penting, yang paling pokok. Karena seseorang tidak akan pernah dapat bahagia di akhirat kalau dia nggak beriman sama Allah. Betul atau tidak? Makanya di khutbah Jumat kemarin saya katakan syarat mutlak seseorang mendapatkan syafaatnya Nabi apa? Meninggal di atas tauhid. Artinya beriman sama Allah. Karena orang yang tidak beriman tidak akan pernah dapat syafaatnya Nabi. Kalau nggak dapat syafaat, Pak, apa yang mau kita dapatkan nanti di akhirat? Di padang mahsyar, di saat kita betul-betul genting, kita butuh pertolongan, kemudian Allah nggak tolong kita lewat syafaatnya Nabi, ya rugi kita. Maka meninggal di atas tauhid, beriman kepada Allah ini sangat penting. Maka ini tingkatan yang pertama. Ilmu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu saya ucapkan berulang-ulang, ini harus menjadikan kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah berikan kita hidayah Islam ini supaya kita selamat. Maka hidayah Islam inilah yang harus kita jaga sampai kita meninggal dunia. Dan harus selalu kita syukuri di mana kita ditakdirkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Tetapi ini belum selesai. Selama seseorang belum meninggal, belum aman, Pak. Siapa yang menjamin kita? Sekarang kita di atas tauhid, na'udzubillah, kemudian Allah palingkan, Allah sesatkan di akhir hayat kita. Ya. Bulan yang lalu ketika saya mengisi kajian di salah satu masjid, saya mendapat pertanyaan dari seorang jamaah, Ustadz, ya,
Apa hukumnya mendoakan orang tua saya yang meninggal di atas kekufuran? Orang tua saya dulu non-muslim, Ustaz. Kemudian masuk Islam. Kemudian murtad kembali. Dan meninggal di atas kekufuran. Sebagai seorang anak, apa tugas saya, Ustaz? Bolehkah saya mendoakan untuk bapak saya? Maka jawabannya, tidak boleh. Kalau dia masih hidup, kita doakan. Supaya dia dapat hidayah kembali. Tapi kalau sudah meninggal, tidak boleh kita doakan dan mintakan ampunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi SAW ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia di atas kekufuran, kemudian Nabi memintakan ampun untuk pamannya. Allah katakan, maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang yang mengaku dirinya seorang nabi ataupun sebagai orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang yang meninggal di atas kekufuran walaupun mereka termasuk keluarganya. Lihat betapa sedihnya seorang anak punya orang tua, dulunya sempat masuk Islam, kemudian naudzubillah kufur kembali. Maka kalau kita belum meninggal, itu belum aman, Pak. Makanya selalu saya sampaikan, kenapa kita minta di setiap doa kita, ya Allah, wafatkan kami di atas tauhid. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam. Karena kita nggak pernah tahu, Pak, apa yang terjadi pada akhir hayat kita. Maka antara doa yang harus selalu kita panjatkan, ya Allah, jadikan kalimat yang terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat tauhid. Dan itu harus selalu kita doa, Pak. Minta sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati kami di atas ketaatan, ya Allah. Ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali dalam keadaan Islam, ya Allah. Karena ini, Pak, yang akan membuat kita bahagia nanti di akhirat. Ya? Yang akan membuat kita bahagia di akhirat adalah ketika kita meninggal di atas tauhid. Maka ini kedudukan yang pertama. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, an yujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Maka yang kedua adalah memaksakan untuk bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu setelah dia mengetahuinya. Setelah kita punya iman, enggak cukup iman itu hanya kita ucapkan, hanya kita yakini, tapi harus dibarengi dengan apa? Amal. Maka di sinilah pentingnya kita beramal. Punya ilmu kita amalkan. Ya, maka ini tadi apa dalil? Wa amilu as-solihat. Ats-tsalits an yujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Yaitu kita memaksakan untuk bersungguh-sungguh bersabar. Memaksakan diri untuk bersungguh-sungguh mendakwahkan dan mengajarkan kepada yang tidak mengetahuinya. Kita sudah beriman, alhamdulillah, nikmat dari Allah, kita punya hidayah Islam. Kita berusaha untuk mengamalkan Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tugas kita dakwahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Dan ini tugas kita. Dan sudah kita bahas kemarin tentang pentingnya dakwah, kan? Kalau ada orang dapat hidayah melalui kita, Masya Allah, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Bayangkan kalau ada orang non-muslim masuk Islam karena wasilah kita, karena kita yang membawanya sampai dia masuk Islam, Masya Allah, ini amalan yang sangat luar biasa, yang akan menjadi bekal bagi kita nanti di akhirat. Dan yang keempat, an yujahidaha ala sabr ala masyaqqid da'wati ilallah wa adal khalqi wa yatahammal dzalika kullahu lillah. Fa idza istakmala hadhil maratibil arba sara minar rabbaniyin. Masyaallah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang keempat adalah kita bersungguh-sungguh untuk bersabar setiap kesulitan-kesulitan dan gangguan manusia dalam berdakwah. Karena pasti kalau kita ngajak orang lain kepada kebaikan, pasti diganggu. Itu sudah pasti. Ya. Dan menanggung untuk hanya mengharapkan ridha Allah. Dan jika ada manusia menyempurnakan 4 perkara tadi, alhamdulillah dia sudah beriman. Dia berusaha mengamalkan. Kemudian dia dakwahkan. Kemudian dia bersabar. Maka insyaAllah ta'ala dia akan termasuk Rabbaniyin. Termasuk para Rabbaniyin. Nah, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita ma'asyiral muslimin, fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surah bil 'asr ala anna kulla insanin fa huwa fi khaybah wa khusr mahma kathura maluhu wa waladuhu wa aduma qadruhu wa syarafuhu illa man jama hadhil awsaf al arbah. Dan kita diingatkan ma'asyiral muslimin bahwa Allah bersumpah di dalam ayat ini semua manusia dalam keadaan merugi,
walaupun dia banyak hartanya, walaupun banyak anaknya, walaupun jabatannya, dan dia akan dikategorikan sebagai orang merugi kecuali yang bisa mengumpulkan 4 perkara tadi. Maka kalau kita sudah bisa 4 saja ini Pak dalam hidup kita, ini modal besar dalam hidup kita. Kita beriman kepada Allah, kita amalkan iman kita dalam bentuk ibadah kepada Allah dan ketaatan, kita dakwahkan, kita bersabar, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bahkan beliau juga mengingatkan kepada kita ma'asyiral muslimin, al-iman wa yashmal kullu ma yuqarribu ila Allah ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'. Yang pertama tadi iman, dan iman di sini juga mencakup segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah dengan i'tiqad yang benar, dengan keyakinan yang benar. Dan ini juga saya ingin ingat ma'asyiral muslimin, di mana kita bersyukur kalau Allah berikan kita hidayah punya pemahaman yang benar, akidah yang benar. Ini nikmat yang luar biasa. Ya. Karena kita hidup di satu zaman di mana banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah berikan hidayah, kita didekatkan dengan kajian-kajian, dengan tempat-tempat yang mengajarkan kita pemahaman yang benar. Demi Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Terlebih kita bisa belajar ilmu agama, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tadi amal soleh. Ya, segala yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali dengan 2 syarat, yaitu ikhlas kepada Allah, yang kedua harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga at-tawasi bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa at-tawasi ala fi'lil khairi wal hathu alaihi wat targhibu fihi. Di mana kita diperintahkan untuk saling nasihat menasihati, menganjurkan orang untuk mengikuti agama yang hak ini, dan yang keempat saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Sehingga apa? Mudah-mudahan dengan ini semua kita termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, yang Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita sudah melakukan 4 perkara tadi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kata Allah kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa dikatakan sebaik-baik umat? Dikatakan khairu ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita berusaha menjalankan yang ma'ruf dan kita mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan dalil tadi surah Al-Asr. Sampai di sini sudah jelas? Surah Al-Asr dalil tentang 4 perkara yang wajib untuk kita imani, dan ini luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan dari mana sumbernya? Sumbernya jelas dari surah Al-Asr. Saking luar biasanya ayat ini Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Bukhari berkomentar tentang surah Al-Asr ini. Mari kita dengarkan apa komentar 2 imam yang sangat fenomenal ini. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, ya, kepada seluruh makhluknya kecuali hanya dengan surah Al-Asr, maka ini sudah sangat cukup. Namun nanti akan kita jelaskan, bukan berarti surah Al-Asr ini menggantikan seluruh isi Al-Quran, enggak. Jadi pemahaman yang benar tentang perkataan Imam Syafi'i ini ternyata apa? Maksud Imam Syafi'i begini, kalaulah Allah tidak menurunkan dalil tentang 4 perkara ini, iman, amal, kemudian apa? Dakwah dan sabar, ya, kecuali hanya pada surah Al-Asr, maka ini sudah cukup. Nggak perlu ada dalil yang lain dalam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita agungnya surah Al-Asr. Jadi kalau sekiranya Allah tidak menurunkan dalil yang lain tentang 4 perkara ini kecuali hanya pada surah Al-Asr, maka ini sudah cukup menjadi kita hujjah, wajibnya kita mempelajari 4 perkara tadi. Bisa difahami? Ini menunjukkan pujian Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan surah Al-Asr. Juga Imam Bukhari mengatakan, wa qala al-Bukhari rahimahullah,
babul ilmi qoblal qawli wal amal. Ya, surah Al-Asr ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi nggak boleh orang itu mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Nggak boleh kita mengamalkan ibadah kecuali ada landasannya. Siapa yang mengajarkan? Dari mana dalilnya? Nabi lakukan atau tidak? Nabi lakukan kita kerjakan, Nabi tidak lakukan kita tinggalkan. Kan simple. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada kita lakukan, tidak ada kita tinggalkan. Makanya ada orang ribut-ribut. Kita ambil contoh misalkan masalah tauhid yang 3, Pak. Saking bencinya orang kepada dakwah, orang-orang yang mendakwakan kepada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ada orang yang berolok-olokan dengan mengatakan tuh, orang-orang yang membagi tauhid jadi 3 itu sama seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan trinitas, kata mereka. Subhanallah. Padahal pembagian tauhid jadi 3, ada namanya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada dalilnya atau tidak dalam Al-Quran? Ada. Ya, ada, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan ini buatan aja, zaman Nabi nggak ada Nabi bagi tauhid menjadi 3, betul. Tetapi ada disebutkan dalam Al-Quran tentang pembagian tauhid yang 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini pembagian secara syar'i. Sebagaimana sholat dibagi juga. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Dari mana pembagian sholat wajib dan sunnah? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kan? Toharo dibagi menjadi 2. Toharo dari hadas dan toharo dari khobath. Itu dari mana? Ada juga dalilnya dari Al-Quran. Kan gitu kan? Zakat. Ada zakat bahimatul an'am, binatang ternak, ada zakat emas perak, ada zakat perniagaan. Ya kan? Itu kan pembagian. Dari mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jelas. Ya. Makanya kita diingatkan babul ilmi qoblal qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum kita berkata dan berbuat. Maka kalau kita sebagai seorang muslim yang beriman, jangan sampai kita beribadah kecuali ibadah kita berdasarkan dengan ilmu. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalil tentang ilmu sebelum beramal dan berkata? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan memohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa yang engkau lakukan. Fabada'a bil ilmi qabla qauli wal amal. Lihat di ayat ini, Allah mengatakan fa'lam, dimulai dengan ilmu dulu. Ketahuilah, kata Allah. Ya. Baru Allah katakan la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan minta ampunlah hanya kepada Allah. Allah mulai di ayat ini dengan fa'lam, ilmu dulu, baru amal dan juga berucap. Jadi ada semua dalilnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bahas satu persatu dari perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di sini dimulai dengan Asy-Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i rahimahullah? Tentu kita tidak akan jelaskan biografinya secara panjang lebar. Hanya poin-poin penting yang bisa kita dapat ambil dari Imam, sudah masuk? Belum. Imam Syafi'i dan juga Imam Bukhari. Asy-Syafi'i huwa Abu Abdillah. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdillah. Jadi kunyahnya Abu Abdillah. Ya, dan sudah kita pernah sampaikan berulang kali, kunyah itu adalah sesuatu yang biasa digunakan dari zaman dahulu. Ya. Nabi punya kunyahnya apa? Abul Qasim. Karena anaknya siapa? Qasim. Jadi kalau ada orang zaman sekarang anti dengan namanya Abu, ya, dia nggak tahu. Nabi pun diberi kunyah Abu Qasim. Dan kunyah itu bisa dikunyahkan kepada anak laki-laki, anak perempuan, atau dengan kebiasaan kita. Kita punya anak Muhammad, berarti Abu Muhammad. Kita punya anak Fatimah, berarti Abu Fatimah. Terserah kita mau nisbatkan kepada anak laki-laki kita atau anak perempuan kita, dan itu hal yang biasa di dalam syariat kita. Jadi nggak ada kaitannya seorang diberikan kunyah dengan radikal dan sebagainya, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi Imam Syafi'i punya gelar Abu Abdillah. Insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu tentang Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan juga perkataan hal tersebut, dan kita selesaikan pada poin ini. Insya Allah nanti kita masuk kepada di pertemuan berikutnya kepada muqaddimah yang kedua setelah 4 perkara yang kita pelajari. Nanti
ada kembali 3 perkara yang harus kita pelajari insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi di mana tadi kita sampaikan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari akan takjubnya beliau dengan surah Al-Asr. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan dalil hujjah ya tentang 4 perkara tadi kecuali hanya pada surah Al-Asr, maka ini sudah sangat cukup. Jadi Allah tidak butuh lagi untuk menurunkan ayat-ayat surah-surah yang lainnya berkenaan dengan 4 perkara tadi. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tadi kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad ibn Idris. Jadi Muhammad namanya. Namun lebih dikenal dengan Syafi'i. Syafi'i itu sendiri adalah nama kakek buyutnya. Ya. Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi'i. Ya. Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau rahimahullah salah satu ulama yang lahir di Gaza, Palestina. Jadi Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, Palestina. Ya. Yang saat ini kita tahu bagaimana saudara-saudara muslim kita di sana sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah itu termasuk ulama dari Palestina. Lahir di Gaza tahun 150 Hijriyah, ya. Lahir pada tahun 150 Hijriyah. Hanya saja beliau rahimahullahu taala lahir di Gaza tapi meninggalnya di Mesir. Ya, meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriyah. Dan kita tahu Imam Syafi'i termasuk imam yang 4 dari imam madhab, dan kita di Indonesia rata-rata mayoritasnya bermadhab dengan madhab Syafi'i. Nah, kemudian sebelum kita masuk dari penjelasan mereka, yang kedua adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari juga punya kunyah yang sama, Abu Abdillah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Bukhari sama-sama kunyahnya Abu Abdillah. Namanya pun sama, Muhammad. Hanya saja Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail. Jadi dua-duanya ini imam besar yang punya kemiripan dari sisi kunyah, dari sisi nama, dan juga dari sisi status. Di mana Imam Bukhari dan juga Imam Syafi'i rahimahullah terlahir dua-duanya dalam keadaan yatim. Ya, makanya ada sebuah buku yang ditulis tentang anak-anak yatim yang yang punya peran di dalam dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Bukhari rahimahullah terlahir dua-duanya dalam keadaan yatim. Tetapi lihat bagaimana peran seorang ibu bisa menghasilkan anak yang menjadi seorang ulama yang luar biasa. Artinya apa? Terkadang seorang ibu mampu untuk mendidik anaknya walaupun tidak ada seorang ayah. Tapi belum tentu seorang ayah bisa mendidik anaknya sendirian tanpa adanya seorang ibu. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus hormat terhadap ibu kita yang sudah mendidik kita. Berapa banyak orang-orang yang terlahir dalam keadaan yatim, tapi ternyata orang tuanya betul-betul mendidiknya dengan luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sampai sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Imam Al-Bukhari ya rahimahullahu taala lahir dalam keadaan buta. Imam Bukhari rahimahullah lahir dalam keadaan buta, nggak bisa melihat. Ya. Tapi lihat bagaimana kesungguhan doa seorang ibu. Dia paham betul dia ingin punya anak yang menjadi seorang ulama, dan dia paham kalau anak saya tidak bisa melihat mungkin ada banyak keterbatasan sehingga tidak bisa menjadi seorang ulama. Sehingga ibunya terus-menerus siang malam berdoa tidak pernah henti. Siang malam ibunya doa minta sama Allah, ya Allah kembalikan kedua mata anak saya ya Allah. Kalau kita bicara secara logika ma'asyiral muslimin, orang nggak bisa lihat, kemungkinan besarnya nggak bisa lihat lagi, betul atau tidak? Tapi lihat bagaimana ibunya tidak berputus asa. Dia yakin bahwasannya saya ingin anak saya menjadi orang yang soleh. Dia setiap pagi, siang, malam doa sama Allah, tidak pernah henti-hentinya minta agar Allah mengembalikan kedua mata Imam Bukhari rahimahullah. Hingga pada suatu malam
Ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan kedua mata anak engkau. Maka ketika bangun dari tidurnya, ternyata Allah betul-betul kembalikan matanya Imam Bukhari rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita doa mustajabnya seorang orang tua. Maka jangan remehkan doa-doa kita ma'asyiral muslimin. Dan saya selalu mengatakan, ya, bahwa bisa jadi kesuksesan yang kita rasakan saat ini demi Allah itu karena doa-doa terbaik yang pernah dipanjatkan oleh kedua orang tua kita. Bisa jadi kita sekarang Allah kasih rezeki yang cukup, ketenangan hidup, ya, keberkahan hidup, jabatan, harta, itu bisa jadi doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh kedua orang tua kita. Maka ana selalu mengatakan, mari kita balas doa-doa terbaik yang pernah orang tua kita panjatkan kepada Allah, maka kita balas dengan doa-doa terbaik juga untuk mereka. Apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia, demi Allah mereka butuh dengan doa-doa kita ma'asyiral muslimin. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia, mereka butuh dengan doa-doa kita. Yang sedang mereka tunggu sekarang bukan jabatan kita. Yang mereka tunggu saat ini bukan harta kita. Yang sedang ditunggu oleh kedua orang tua kita adalah doa-doa yang terbaik yang kita panjatkan untuk mereka. Maka bagian daripada adab dalam berdoa, mudah-mudahan ini bisa memotivasi, ya, dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Saya selalu mengatakan, kalau kita ingin berdoa, sebelum kita doakan pasangan kita, sebelum kita doakan untuk diri kita sendiri, doakan terlebih dahulu untuk siapa? Bapak Ibu kita. Dan jangan pernah kita lewatkan di setiap doa kita, yang pertama kali kita doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Karena sekali lagi masyarakat muslim, bisa jadi kesuksesan yang kita dapat hari ini karena ada doa-doa yang mungkin dulunya pernah dipanjatkan oleh orang tua kita di siang dan malam mereka. Maka kita mari mengambil hikmah dari bagaimana akhirnya seorang Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah menjadi ulama besar karena peran daripada ibunya, orang tuanya. Dan bagaimana Allah mengembalikan kedua matanya karena doa yang dipanjatkan oleh ibunya. Maka kita belajar banyak dari kedua ulama tersebut, ya, bahwa peran orang tua sangat besar dalam pendidikan anak-anaknya. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Syafi'i dua-duanya terlahir dalam keadaan yatim. Namanya sama-sama Muhammad, yang satu Muhammad ibn Idris, yang satu Muhammad ibn Ismail. Dua-duanya punya kunyah yang sama, satu Abu Abdullah, yang satu juga Abu Abdullah. Yang satu lahir di Mesir, ya. Adapun Imam Bukhari lahir di Uzbekistan. Ya, lahir di Uzbekistan untuk saat ini, ya, dan juga meninggal di Khortank, adalah salah satu, ya, daerah di yang saat ini disebut dengan Uzbekistan atau Samarkanda pada malam Idul Fitr, ya, tahun 256 Hijriyah. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, tadi kita sudah sebutkan bahwa maksud daripada lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum, maksudnya adalah kalau Allah tidak menurunkan hujjah terkait dengan al-hathu ala tamassuki bidinillahi bil iman wal amali shalih wad da'wati ila Allah was sabr ala dalik wa laisa muraduhu anna hadhihi surah kafiyah lil khalqi fi jami'i syariah. Jadi jangan kita keliru dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bukan mengatakan bahwa kalau Allah tidak menurunkan hujjah kecuali hanya surah Al-Asr, maka ini cukup, enggak. Ya. Karena tentu surah Al-Asr ini hanya berbicara secara spesifik tentang berapa? 4 perkara tadi. Jadi bukan berarti kalau Allah hanya menurunkan surah Al-Asr maka ini sudah cukup, Allah tidak perlu menurunkan surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Enggak seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan 4 perkara tadi. Kemudian yang terakhir, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, istadalla al-Bukhari rahimahullah bihadhihi al-ayah ala wujubil bada'ati bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Adapun maksud daripada Imam Bukhari rahimahullah, beliau berdalilkan dengan ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidanbik. Itu menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita memulai ilmu sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Wa hadza dalilun athari yadullu ala annal insan ya'lam awwalan thumma ya'mal thaniyan. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya seorang itu berilmu dulu baru berkata dan beramal. Dan ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa tidak ada satupun makhluk, ya, dari manusia
yang terlahir dalam keadaan sudah tahu semuanya. Gak ada. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ta'allam falaisal mar'u yuladu alima. Belajar, kata Imam Syafi'i, karena nggak ada seseorang itu terlahir dalam keadaan sudah pinter. Ini juga membantah sebuah pemikiran, sebuah pemahaman yang mengatakan adanya ilmu laduni. Orang nggak perlu belajar tiba-tiba jadi pinter. Nggak ada, Pak. Nggak ada orang-orang nggak belajar tiba-tiba jadi pinter. Kalau mau dibantah, Imam Syafi'i yang mengatakan. Kata Imam Syafi'i, ta'alam falaisal mar'u yuladu alima. Jadi nggak ada istilah orang tiba-tiba mimpi, kemudian dia bilang, semalam saya mimpi ketemu si fulan pakai baju putih. Akhirnya besoknya langsung jadi ulama. Nggak ada. Tiba-tiba jadi pinter, fakar fikihnya, tafsirnya, bahasa Arabnya. Semuanya dia pintar hanya karena malamnya mimpi. Nggak ada. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya pentingnya kita berilmu, kemudian kita beramal. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, berarti alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah menyelesaikan muqaddimah bagian pertama tentang 4 hal penting yang harus dipelajari oleh setiap muslim: ilmu, amal, dakwah, sabar. Dalilnya surah apa? Al-Asr. Kemudian surah Al-Asr ini dikomentari oleh siapa? Imam Syafi'i dan juga Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 1 poin pertama di muqaddimah dari kitab Ushulul Tsalatsa. Maka insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada muqaddimah bagian daripada kedua, yaitu tentang 3 perkara juga yang wajib harus dipelajari oleh setiap muslim, harus diketahui oleh setiap muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.